Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh psikolog yaitu Paulo Freire. Paulo Freire lahir di Brazil pada tanggal 19 September 1921. Baiklah, adapun teori yang dikemukakan Paulo Freire yaitu pedagogi kritis. Sebelum kita melangkah jauh lebih mendalami mengenai materi yang dikemukakan oleh Paulo Freire membagi pemahaman manusia terbagi menjadi tiga atau kesadaran manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kesadaran naif. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran naif? Yaitu kesadaran yang hanya mengetahui dan menerima apa saja. Contohnya itu mengetahui, menerima ketika hujan datang tanpa mengetahui sebab akibat dari adanya hujan. Kedua yaitu kesadaran magis, itu kesadaran yang hanya mengetahui dan tidak ingin mengubahnya. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran magis? Yaitu kesadaran yang mengetahui dan tidak ingin mengubahnya. Contohnya itu seperti ketika dia sudah mengetahui dirinya bodoh dan dia tidak ingin belajar, dia tidak ingin berusaha untuk mengubah dirinya, begitu maksudnya. Yang ketiga itu kesadaran kritis. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran kritis? Yaitu kesadaran yang mengetahui dan ingin mengubahnya, yaitu mengungkap realitas sosial yang tersembunyi seperti adanya korupsi. Nah, ini kesadaran kritis ingin mengubah tersebut, pendidikan kaum tertindas, begitu yang ingin dikritis. Ini kesadaran kritis yang sangat ditekankan oleh Paulo Freire, di mana menurut Paulo Freire pendidikan gaya sekarang itu pendidikan gaya bank. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan gaya bank? Yaitu pendidikan yang hanya berfokus pada diskusi satu arah. Contohnya itu guru. Guru itu diibaratkan sebagai subjek mutlak yang tak terbantahkan, sedangkan murid diibaratkan sebagai subjek yang hanya diisi oleh ilmu pengetahuan tanpa menimbulkan daya kritis mereka. Adapun efek yang ditimbulkan dari pendidikan gaya bank sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Paulo Freire, yaitu efeknya yaitu terjadinya anti dialogis, di mana anti dialogis ini tidak timbulnya forum diskusi antar guru dan siswa, hanya berfokus pada guru. Kedua itu budaya bisu, artinya bahwa diskusinya hanya satu arah pada satu orang. Ketiga itu dehumanisasi. Dehumanisasi yang dimaksud yaitu tidak memanusiakan manusia atau menjinakkan pemikiran manusia. Solusi yang ditimbulkan untuk pendidikan gaya bank itu pertama itu solusinya dialogika, yaitu membuka atau menemukan kerjasama, membuka ruang kritis bagi antara siswa dan guru. Bagi guru meninggalkan egonya menjadi penguasa kelas dan menerapkan sistem kerjasama dalam mengungkap realitas sosial yang ada di masyarakat. Ketiga itu sama-sama menghubungkan pemahaman antara guru dan murid sehingga dapat terciptanya kerjasama dan dapat menyelesaikan permasalahan. Saling bertukar pendapat antara guru dan siswa. Begitu maksud yang dikemukakan oleh Paulo Freire. Ada sih buku yang dikemukakannya atau yang dikeluarkannya itu pendidikan kaum tertindas. Itu sangat penting dibaca di sekarang.
Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Jazakumullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.